Jadi pengalaman itu mempertemukan kita dengan rasa, pembelajaran itu mempertemukan kita dengan pengetahuan. Ya. Mau pilih yang mana? Oke. Makanya pada akhirnya semua orang akan mengambil keduanya, tahu dan ngerasain. Itulah disebut dengan tahu rasa. Iya, iya. Tapi kalau enggak, baru merasa tahu. Iya, betul. Merasa tahu, tapi sebenarnya belum. Ya. Dan seringnya orang kan merasa bahwa oh Tuhan ini kan satu sosok yang mungkin baru dijumpai saat kita meninggal, atau hanya ada batasan orang-orang suci, rasul atau nabi saja yang bisa menjumpai. Kita melupakan bahwa sifat-sifat Tuhan dan juga kebesarannya itu hadir dalam setiap manusia, dalam setiap hal-hal yang ada itu tadi. Paling sederhana itu seperti ini. Kembali lagi sahabat Ngaji Roso, dan masih bersama dengan Pak sebenarnya dokter ya, Iwayan Mustike, yang penulis spiritual, praktisi meditasi, pendiri komunitas Rumah Semesta, serta penulis buku-buku seperti Dialog Spiritual, Tuhan Segala Agama, Dunia Tanpa Suara, Perjalanan ke Alam Kematian, Rahasiamu Rahasiaku, dan lain-lainnya. Pemikirannya banyak berbicara tentang kesadaran, Tuhan yang melampaui sekat agama, meditasi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kematian dan pencarian jati diri. Nah, kita ini akan ngobrol, Pak, tentang apa ya? Kalau kita bilang itu sebenarnya manusia ini sedang mencari Tuhan, atau sejatinya itu Tuhan yang mencari manusia. Bukan dalam artian mencari membutuhkan ya, tapi pencarian ini sebenarnya siapa menuju ke siapa. Iya. Ketika kita bicara tentang mencari, Mas, berarti ada yang terpisah. Iya. Ada yang berjarak sehingga dia mencari. Sebenarnya yang kita cari itu tidak ada jaraknya, tidak ada keterpisahan, semua sedang bersatu. Sejatinya. Sejatinya. Berarti yang sebenarnya kita cari apa dong? Ini anggaplah kita bayangkan ada ikan-ikan berenang di samudra, lalu dia ditanya, kamu mau kemana? Aku lagi mencari lautan. Jawaban ikan itu terasa aneh. Ya. Kamu kan sudah di lautan, tapi aku nggak melihat ada apa-apa. Ya, karena lautan ikan, itu apa? Gitu. Karena ikan nggak menyadari nggak menyadari itu. Nah, itu sama dengan kita. Nggak menyadari itulah yang kita cari. Yaitu kita cari kesadaran. Nah, dalam proses pencarian itu yang kita cari bukan Tuhan. Iya. Karena Tuhan tidak kemana-mana. Apa yang kita sebut Tuhan ada di mana-mana. Oke. Tapi yang kita cari adalah kesadaran kita yang berjarak dengan kita. Karena dibuatkan jarak oleh identitas-identitas itu tadi. Jadinya sebenarnya kesadaran itu memiliki jarak dengan realita. Karena kita tidak menyadari kesadaran itu tadi. Betul. Karena kesadaran kita terbungkus. Dan itu yang Pak Wayan nanti juga akan sampaikan tanggal 4 Juli ya? Benar. Nanti bareng Abu Marlo, dengan Mbak Amanda, bareng juga Mas Arief. Mas Arief di bareng saya ya? Pak Ahmad Kozim. Tentang bagaimana kita harus sadar. Sadar itu. Dan tahu kita ini sedang berada di mana. Iya. Dan kalau khusus yang nanti katanya Bapak juga akan mengajak kita untuk bisa melepaskan luka-luka masa lalu. Di masa lalu. Oke. Kalian nanti silahkan segera mencari informasinya dan membeli tiketnya sebelum terlambat. Nah Pak, berbicara tentang mencari Tuhan dan tadi itu ternyata kan itu adanya dari kesadaran yang kita itu belum sadar. Nah, dalam agama pun itu banyak orang yang akhirnya mereka ini di mata masyarakat dan manusia lain itu rajin beribadah. Tapi rasanya kok mereka ini semakin jauh dari kedamaian. Apa yang salah ini Pak? Padahal ibadahnya dilakukan sama seperti yang dia yakini itu benar. Karena dia masih melihat Tuhan yang jauh, bukan yang dekat. Padahal kan dalam lagunya Bimbo ya, kalau salah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi ketika dia melihat Tuhan yang jauh, dia lupa bahwa orang dekat yang dia sakiti adalah Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika dia melihat Tuhan itu dekat, oh ternyata Tuhan itu sedekat urat nadi misalnya. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, kemanapun aku menghadap di sana wajah Tuhan, kan kita nggak akan menyakitin siapapun. Kita akan damai dengan siapapun.
enggan untuk berpikir buruk terhadap sesuatu di luar diri kita, karena ternyata kemanapun kita menghadap dan sedekat itulah Tuhan sebenarnya, gitu misalnya. Iya, iya. Begitu kita konsisten dengan pemahaman itu, kita akan damai. Juga dengan konseptual bahwa kita nanti baru akan mendapatkan pahala dan dosa itu saat hari akhir atau nanti. Itu membuat kita juga jadi Berjarak lagi, iya, betul. berjauhan lagi. Rasanya baru nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Itu sama dengan kita berjarak dengan kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah kata kalau. Aku bahagia kalau. Iya. Aku bahagia jika. Iya. Atau kalau gitu. Nah, itu membuat kita berjarak. Coba hilangkan kata jika dan kalaunya. Apa yang terjadi? Aku bahagia. Selesai. Itulah unconditional happiness. Begitu kita kasih jarak dengan jika dan kalau itu, aku bahagia jika berarti belum tercapai. Betul. Betul. Tambahan jika itu yang membuat kita Semakin sulit, berjarak. semakin berjarak. Aku bahagia jika ketemu pasangan yang cantik. Aku bahagia jika pasanganku cantik dan jika dia baik. Nambah lagi. Aku bahagia kalau pasanganku cantik, baik, dan jika dia juga Kaya. Nah, akhirnya semakin berjarak kita. Gini, Pak. Padahal awalnya cuman orang jomblo nih. Ya. Aku bahagia kalau punya pasangan. Oke, masih dekat lah itu. Nggih. Yang penting dapat pasangan aja udah Nggih, bahagia. nggih. Muncul jika. Apalagi zaman sekarang ada media sosial, ada Instagram, ada TikTok, ada drama Cina Pak di sana Pak. Dekat lagi. Itu membuat kita itu jadi kepingin yang lebih dan lebih Iya. menurut versi kita. Ya, dan sayangnya itu saya punya cerita dulu. Dapat Gimana, baca di mana. Nggih. Ada seorang laki-laki susah nyari pasangan wanita yang sempurna menurutnya. Begitu dia ketemu pasangan yang akhirnya benar-benar menurut dia sempurna, dia juga nggak bisa nikah. Kenapa? Karena si wanita juga nyari laki-laki sempurna. Dan itu bukan dia. Nggak dapet dia. Nah, Pak, gitu. tentang tadi itu bahwa apa ya, kalau kita bilang itu bagaimana Tuhan manusia mencari Tuhan. Nah, kalau kita ingin mengenal Tuhan, apa perbedaan mengenal Tuhan? Melalui, kita biasanya kan kalau beragama selalu ada kitab sucinya Pak. Melalui kitab suci dan bagaimana mengenal Tuhan melalui pengalaman. Perbedaannya bagaimana Pak itu? Kalau ada orang berpengalaman, kita ini ada makanan ini ya, ada makanan. Nggih. Ini kok enak ya makanannya? Maka kita cari tahu apa sih yang ada di dalam makanan ini sehingga dia enak. Betul. Kita cari resep-resep bumbunya. Oh, pantesan. Itu adalah cara untuk mengetahui Tuhan dalam bentuk pengetahuan. Tapi yang lain dia nggak tahu. Dia nggak tahu pengetahuannya, dia ambil. Oh, enak nih. Ada rasa pedasnya, ada rasa asinnya. Yeah. Dia cicipin langsung. Itulah pengalaman. Jadi pengalaman itu mempertemukan kita dengan rasa. Pembelajaran itu mempertemukan kita dengan pengetahuan. Ya. Mau pilih yang mana? Nggih. Makanya pada akhirnya semua orang akan mengambil keduanya. Tahu dan ngerasain. Itulah disebut dengan tahu rasa. Iya, iya. Tapi kalau enggak, baru merasa tahu. Iya, betul. Merasa tahu, tapi sebenarnya belum. Ya. Dan seringnya orang kan merasa bahwa Tuhan ini kan satu sosok yang mungkin baru dijumpai saat kita meninggal atau hanya ada batasan orang-orang suci, rasul atau nabi saja yang bisa menjumpai. Kita melupakan bahwa sifat-sifat Tuhan dan juga kebesarannya itu hadir dalam setiap manusia, dalam setiap hal-hal yang ada itu tadi. Paling sederhana itu seperti ini, Mas Denny. Kira-kira ketika saya ngobrol sama Mas Denny, walaupun Mas Denny nggak menyahut, cuman diam, cuma mendengarkan. Kira-kira itu artinya Mas Denny ada apa tidak? Di depan saya. Iya, ada. Iya. Walaupun Mas Denny nggak nyahut. Iya. Beda kalau saya misalnya tidak ngomong, Mas Denny tidak nyahut, agak meragukan. Mungkin dia lagi sendirian. Iya. Tapi begitu saya bicara, Mas Denny dia mendengarkan, orang akan tahu dia ngomong sama siapa ya. Iya, iya. Paling tidak ada orang di dekatnya. Betul. Nah, pada saat kita berdoa, kita bicara sama Tuhan dan sebagainya, berarti dia ada di situ enggak?
Harusnya ada. Logikanya dia ada di situ. Oke. Walaupun dia nggak bicara, dia nggak menyahut dan sebagainya. Dan kita bukan sedang bicara sendirian, tetapi sedang bicara dengan sesuatu yang kita anggap ada di situ. Betul, betul. Nah, itulah keyakinan. Nah, kalau orang tidak yakin dengan siapa dia bicara, dia tidak akan menyebut sebuah nama, nama Tuhan dan sebagainya di situ. Nah, sebenarnya tepat ketika kita melakukan doa dan sebagainya, dia sedang berbicara kepada sesuatu yang dia memang tidak bisa lihat, tetapi dia bisa rasa. Rasa bukan berarti harus ada sentuhan, bukan. Rasa itu bisa saja berupa sebuah keyakinan. Saya merasa apa? Merasa yakin dia mendengar gitu. Ada nggak dari sini? Nggak tahu, tapi saya merasa yakin dia mendengar. Jadi kan apa yang dirasakan yakin mendengar itu pasti ada sesuatu yang ada. Nah, jadi sebenarnya kita nggak usah mencari Tuhan tepat ketika kita sudah berdoa. Karena nggak mungkin kita ngomong sendirian kan. Betul, betul. Kita sedang mendekatkan Tuhan itu sendiri. Sampai kita misalnya ketika kita bisik-bisik dalam doa, berarti kita anggap Tuhannya sangat dekat. Betul. Bahkan tanpa kita berucap pun, hanya berdoa dalam hati, kok Tuhan kita anggap mendengar, karena dia ada di dalam berarti. Itu. Jadi artinya setiap hari sebenarnya kita sudah menemukan, tapi kita masih menganggap diri kita mencari. Seperti ikan tadi. Dia berenang dan dia bernafas di dalam air itu tadi. Persis seperti itu. Nah, Pak, apakah mungkin seseorang yang nggak beragama itu, tapi dia ini dekat dengan Tuhan? Sebenarnya iya. Iya, Pak. Hanya dia tidak menyebut Tuhan. Apakah kita ada di dalam air saat ini? Iya. Betul, tidak. Kita menyebutnya tidak. Iya. Tanpa sadar bahwa udara yang kita ada di ruangan ini adalah hidrogen dan oksigen yang hanya terpisah. Begitu menyatu jadi air. Betul. Di atas kita ada awan yang merupakan air. Di bawah tanah ini ada air. Kita ada di antara air atas dan bawah. Dan di dalam ini ada air yang merenggang. Yang kemudian kita sebut oksigen dan hidrogen gitu. Jadi sebenarnya kita sedang ada di dalamnya. Cuma kita nggak merasa bahwa kita sedang ada di situ. Ya, seperti itulah orang-orang yang masih mencari Tuhan dan tidak sadar. Buat kura-kura, ikan itu terbang ya, Pak? Iya, ikan itu seperti terbang. Gitu. Iya, nah Pak, mengapa manusia itu lebih percaya pada cerita tentang Tuhan dibandingkan mengalami Tuhan secara langsung? Karena begitulah diajarkan oleh orang-orang, Tuhan itu sesuatu yang maha ini, maha itu, maha ini, maha itu, sehingga sulit bagi dia melihat secara langsung, kecuali dengan imajinasi. Padahal ketika kita melihat ciptaan, kita akan melihat sesuatu yang mengagumkan. Ketika kita melihatnya sebagai kecerdasan. Coba amati burung-burung yang bisa membuat sarang-sarang mengagumkan itu. Itu mengagumkan loh. Bagaimana burung yang tidak pernah diajarkan membuat sarang, begitu tiba waktunya dia kawin, dia membuat sarangnya sendiri. Hanya dengan menggunakan paruhnya menjalin, itu kan luar biasa. Siapa yang ngajarin? Itu kan sesuatu yang luar biasa atau ajaib. Contoh lain misalnya, keajaiban sederhana yang kita lihat, bagaimana ulat kemudian membungkus dirinya dengan benang yang keluar dari dalam dirinya. Lalu dia menjadi kepompong, dari ulat jadi kepompong, lalu keluar jadi kupu-kupu. Gimana caranya itu? Kan ajaib. Kalau Mas Denny misalnya, nih, Mas Denny menggulung kartu. Lalu kartunya digenggam, tiba-tiba cus jadi burung. Kan luar biasa. Wah, hebat. Tapi kenapa ketika ulat membungkus dirinya jadi kepompong dan keluar jadi kupu, dianggap nggak hebat? Karena kita berpikir sesuatu yang gaib, sesuatu yang hebat. Sementara yang real, yang itu nggak hebat. Atau mungkin itu dianggap terlalu sering, Pak. Karena